Maksud saya Mas Elia gini, pertanyaan saya. Apakah dengan contoh mohon maaf Mas Elia aja contohnya itu. Apakah memang tujuan kita kekristenan itu mengkristenkan Islam atau menunjukkan kebenaran tentang firman Tuhan kita? Itu dulu pertanyaan saya, Mas Elia, mau dijawab Mas Elia. Iya, Bapak harus pahami ya bahwa apologetika itu Pak, itu pertanggungjawaban iman. Dan yang memang yang paling banyak menuduh iman kita ya dari mereka. Ya mau tidak mau kita harus melakukan counter balik. Jawab tuntas semua tuduhan-tuduhan mereka yang tidak berdasar itu. Ya, karena bagaimanapun mau nanya-nanya sedikit aja ya, sebenarnya sih sharing juga deh. Ini terkait dengan yang saya sering lihat di podcast-podcast yang lain belakangan ini. Ya, saya kan Kristen Protestan, selama ini kan hanya membaca kitab suci yaitu Alkitab. Tapi ternyata ada kitab-kitab di luar Alkitab yang itu dibuat oleh nabi-nabi yang memang kita kenal, seperti kitab Henokh, kemudian ada kitab Yobel gitu. Yang mau saya tanyain terkait dengan perbedaan-perbedaan dari sisi Alkitab dengan kitab Henokh, kitab Yobel itu juga dipercayai atau diyakini oleh pengajaran Yahudi tidak, Kak? Mohon penjelasannya ya. ya, setahu saya Henokh tidak diterima oleh kanon Yahudi. Ya karena kanon Yahudi itu kanon Ibrani yang kita pakai, yang orang-orang Protestan pakai ya, di dalam tanah Torah Nefim Ketuvim itu tidak ada kitab Henokh. Ya. Karena kitab Henokh itu bukan Henokh yang tulis. Nah, makanya disebut sebagai kitab pseudepigrapha. Pseudo itu artinya palsu. Ya. Jadi ya itu tidak diterima dalam kanon. Yang di kanon itu ya yang kita punya sekarang. Ya, terlepas dari teman-teman Katolik dan Ortodoks punya Deuterokanonika ya, karena mengikut kanonnya Vulgata, sedangkan yang kita orang Protestan pakai itu kanonnya Ibrani yang mengikuti tanah orang Yahudi itu, gitu. Oh, seperti itu ya, Kak ya. Karena setahu saya juga kan untuk kanon yang Henokh terus Yobel itu informasinya ada sebelum Alkitab itu muncul gitu. Jadi saya jadi agak-agak sedikit bingung untuk nerima itu. Ya, itu tidak dimasukin dalam kanon Septuaginta pun itu tidak dipakai. Henokh itu tidak dimasukin. Oke, gitu aja sih Kak. Makasih ya. Ya. Ya, silakan Ahmad, Farid. Silakan Pak. Baik, selamat malam saudara. Ya, malam Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Ini saya mau nanya nih tentang kalau dalam Tuhan saudara itu Tuhan Maha Kuasa tidak? Betul. Bisa nggak kalau Tuhan Maha Kuasa, bisa nggak Tuhan tidak menjadi manusia karena kekuasaannya? Ya, kalau dia tidak bisa jadi manusia berarti dia nggak maha kuasa Pak. Jadi maksudnya sih begini, kalau tujuan dia menjadi manusia itu kan dia memperkenalkan diri di hadapan manusia. Tanpa dia menjadi manusia, dia tidak bisa memperkenalkan diri di hadapan manusia. Kan Tuhan kan Maha Besar, bisa dong dia tidak menjadi manusia, bisa nggak? Iya, tapi kalau dia menjadi manusia apa salahnya? Dia mau jadi kedondong pun bisa. Karena begini maksud saya itu, di dalam hukum identitas. Hukum identitas yang mana dulu nih? Sebentar dulu Bang. Enggak, saya perlu tahu standar berpikir Anda itu pakai apa? Ya, hukum identitas yang mana? Kita kan secara aksiologi. Aksiologi itu apa? Bentar dulu. Aksio itu adalah sesuatu yang diyakini oleh manusia. Dengar dulu saya bicara saudara. Iya. Bahwa suatu hukum identitas itu seperti begini ya. Kalau A adalah A, B adalah B, C adalah C. A tidak bisa menjadi B, B tidak bisa menjadi A.
Jadi ada identitasnya masing-masing, saudara ya. Betul. Nah, ya kalau manusia ya manusia, kalau firman adalah firman, kalau Tuhan adalah Tuhan gitu. Jadi itu kan sudah bertentangan dengan identitas rasio yang kita miliki atau akal yang kita miliki, begitu maksud saya, saudara. Lalu? Dan itu kan bertentangan, A kok bisa jadi B, B kok bisa jadi A. Sesuatu kitab yang kita dinamakan kitab suci, dia tidak. Lalu Anda mendefinisikan kemahakuasaan itu sebagai apa dong? Anda menggelari dia sebagai yang maha kuasa, ya. Realitas itu Anda gelari sebagai yang maha kuasa. Gimana? Enggak, begini maksudnya, saudara. Kalau kita berbicara tentang kaidah agama, tidak hanya mengacu kepada nilai-nilai kebaikan, tapi harus dibakukan dalam konteks kebenaran. Saudara paham itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Iya, Yesus itu kebenaran, hakiki. Iya, benar. Ya, saya akui itu kan pendapat saudara. Ya, puji Tuhan. Kapan dibaptis, Pak? Sebentar dulu. Kapan dibaptis? Sebentar dulu, Bu. Anda sudah mengakui Yesus kebenaran. Jadi maksud saya begini ya, kalau kebenaran itu, saudara, itu kan kata pinjam. Dengar dulu, bagaimana itu bisa dikatakan benar, gitu maksud saya itu. Paham nggak? Iya, betul. Apa alat uji saudara menyatakan bahwa Yesus itu dikatakan Tuhan? Karena setahu saya, Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, karena dia itu siapa bilang Yohanes 13 ayat 13 Bapak nggak pernah baca ya? Coba baca di Matius 10 40, saudara. Bisa nggak? Enggak, Yohanes 13 ayat 13 Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 17 Yesus mengakui dirinya Tuhan sebagai sang penguasa. Bahkan dalam Wahyu dikatakan dia kurios kurion. Tapi kan bertentangan di Matius 10 ayat 40, saudara. Coba dibuka dulu ya. Matius 10 ayat 10. Tanya kita baca. Coba dibuka dulu. Dia yang mengutus aku, di situ dia punya bilang. Iya betul, dia di situ adalah Bapaknya. Ya, ini kan sudah, jadi dia Tuhan tuh punya Bapa lagi, itu bagaimana itu bisa diterima oleh Tuhan itu gelarkah atau esensi? Ya kalau Tuhan itu kan ya tergantung. Sebenarnya saya tanya, Bapak kan sok-sok filsafat nih. Nah saya mau tanya, Tuhan itu gelar atau esensi? Itu tidak ada semuanya dalam nilai ketuhanan. Udah tidur aja Pak. Makan malam ya, kasih pakai bakso ya, agak pedas ya. Saya sok-sokan ngajari orang, tapi dia sendiri nggak tahu dia ngomong apa, gitu. Ya, makan bakso Pak, enak bakso ya, bakso rebus, biar lebih sehat ya. Ya, silakan Betroy. Shalom. Salam, silakan Pak. Ada yang mau tanya Pak? Ini nama saya Hendro, saya Kristen Protestan, saudaraku. Ya. Ada yang mau saya tanyakan begini, dengan marak-maraknya sekarang yang dibilang orang-orang di dunia pertiktokan ini menghujat segala macam, menyatakan kebenarannya. Tadi ketika saya mendengar penjelasan dari Mas Elias, saya menilai bahwa Mas Elias itu punya kemampuan, dalam arti apa, pengetahuan gitu. Karena kemarin mohon maaf ya Mas Elias ya, saya buat apa dulu Mas Elias, ilustrasinya dulu Mas Elias, biar nanti mengacu ke pertanyaan saya. Karena kemarin begini Mas Elias, ketika saya masuk ke roomnya notabene orang saudara kita orang Muslim, saya tanya ke mereka, apakah ada keuntungan daripada perdebatan ketika kita menyampaikan tentang perbedaan agama itu? Kubilang ujung-ujungnya saya diserang karena setahu saya kan pernah saya dengar di Islam itu dibilang lebih tinggi nilainya adab daripada ilmu, katanya. Artinya apa? Ilmu yang dimiliki seseorang, tapi kalau tidak beradab sama juga Mas Elias,
itu. Maksud saya, pertanyaan saya begini Mas Elias, terlebih kita khusus ke Kristen. Nama saya Elia Pak, bukan Elias. Elia, Elia, maaf Elia. Maksud saya Mas Elia gini, pertanyaan saya. Apakah dengan contoh maaf Mas Elia aja contohnya itu. Apakah memang tujuan kita ke Kristenan itu mengkristenkan Islam atau menunjukkan kebenaran tentang firman Tuhan kita? Itu dulu pertanyaan saya, Mas Elia, mau dijawab Mas Elia. Iya, Bapak harus pahami ya bahwa apologetika itu Pak, itu pertanggungjawaban iman. Dan yang memang yang paling banyak menuduh iman kita ya dari mereka. Ya mau tidak mau kita harus melakukan counter balik. Jawab tuntas semua tuduhan-tuduhan mereka yang tidak berdasar itu. Ya, karena bagaimanapun kekayaan kekristenan jauh lebih unggul daripada mereka. Kita sudah ada 700 tahun sebelum mereka lahir ke dunia ini. Jadi apologetika itu dipahami dulu maknanya apa. Mungkin Anda yang menafsirkan bahwa seolah-olah terkesan kita mau mengkristenkan mereka. Enggak. Kita menjawab apa yang mereka tuduh. Kita menjawab apa yang menjadi kendala mereka untuk sulit memahami Kristus. Kita menjawab apa yang membuat mereka tersandung kepada pengertian mengenai Kristus. Jadi tujuan apologetika itu adalah menguduskan Kristus dan karyanya. Ya, bukan membela Tuhan, bukan. Menguduskan Kristus. Ya. Nah, kadangkala beberapa apologet itu melakukan komparasi dengan iman mereka sebagai penanya. Untuk membawa itu melakukan komparasi dengan iman mereka itu sebagai metode agar mereka sampai. Misalnya nih, ketika Yesus firman Allah, mereka susah memahami, ada firman, ada Bapa, ada Roh Kudus, mana yang bingung. Nah, ketika kita bawa pengantar kepada mereka percaya kitab suci mereka adalah firman Allah menjadi buku, maka kita firman Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dengan metode yang seperti itu, mereka bisa dapat memahami dengan baik. Meskipun hati nurani mereka tidak akan mau percaya. Kenapa? Karena ya sudah didogma dari dulu. Gitu loh. Jadi kita bukan mau kristenkan mereka. Kita mau mereka mendengar Injil agar mulut mereka tidak punya kuasa untuk mengatakan ketika Yesus datang sebagai Raja bahwa kami belum mendengar kabar keselamatan itu. Kamu sudah dengar kabar keselamatan. Kamu sudah dengar kabar mengenai Yesus Kristus. Kamu sudah mendengar Injil. Lalu kalau kamu tetap tolak, maka dosa-dosamu akan membinasakanmu. Tapi kalau kamu mau menerima, maka kamu dikuduskan dan didamaikan dengan Allah. Itu saja. Ya, cuma kita harus mengikuti prinsip Rasul Petrus. Apa kata Rasul Petrus? Hendaklah kamu memberikan pertanggungjawaban imanmu dengan lemah lembut, ya, penuh hormat, dengan hati nurani dan dengan motivasi yang benar. Kalau mereka hujat, kita hujat balik, apa bedanya kita dengan mereka? Tapi ada apologet yang begitu? Ada. Tetapi kan kita nggak tahu apologet yang begitu tuh nggak boleh dihakimi juga. Kenapa? Alasan mereka begitu tuh kenapa? Ya, mungkin mereka udah mampu, udah cara yang lembut-lembut tapi nggak bisa ngerti, ya dilakukan dengan cara yang begitu, mereka bisa ngerti. Ya, jadi saya paham, karena saya seorang apologet, Pak. Saya paham, berdiri kita sebagai apologet ini, kaki kita tuh di dua tempat. Ya. Satu di surga, satu di neraka. Jadi saya persis tahu bagaimana rasanya untuk berhadapan dengan orang-orang yang berusaha mempersekusi kita. Kita tahu rasanya itu bagaimana. Ya, tapi itu tidak akan kita takutkan ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Seperti kita apologet, kita nggak takut mati, Pak. Kalau kita takut mati, kita cari aman, kita ngapain nginjilin orang? Ya, batu mau dilempar apa segala macam, mau dibunuh, mau apa segala macam, itu hal biasa. Dan justru harus terjadi begitu. Kenapa? Kalau tidak begitu, apa kebanggaan kami sebagai pelayan Tuhan? Untuk membuktikan ada bedanya kami yang di dalam Kristus dengan mereka yang tidak di dalam Kristus. Bahkan pemberontakan orang yang tidak mengenal Yesus adalah alat menjadi kemuliaan Allah kita. Karena buah mereka begitu, buah kita tidak begitu. Gitu loh. Jadi jangan dilihat dengan kacamata kuda. Kita harus lihat dari banyak perspektif.
Makanya saya tidak mau menghakimi apologet-apologet yang mungkin kesannya kasar ya, melihat, nah, we don't know what's happening. Kita nggak tahu. Tapi cara saya tidak begitu. Cara saya tidak penghujat. Saya tidak mau berkata-kata kotor, mengumpat, menghina, mencaci, memaki. Itu bukan gayanya saya. Karena saya mengajar orang. Ya. Bukan dengan demikian saya mau meninggikan diri, ya, bukan. Tetapi saya mau mengatakan itu bukan tipenya saya. Ya. Jadi ya kita harus menghargai yang lain juga. Jadi tujuan kita bukan mau mengkristenkan mereka. Kita tidak punya kemampuan untuk membawa mereka kepada Kristus, Pak. Yesus berkata, Roh Penolong itu yang akan bersaksi mengenai aku. Jadi kalau mereka sampai percaya, itu pekerjaan Roh Allah sendiri. Kita ini hanya perpanjangan tangan Tuhan. Kita ini orang-orang yang dipakai oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak berbicara dari langit. Dihembuskan, enggak. Dia enggak berbicara dengan suara-suara burung, enggak. Dia menggunakan manusia untuk membawa orang kepada Kristus. Makanya dikatakan dalam ayat Alkitab, siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan, ia datang dari Roh Allah. Tapi siapa yang mengutuk Yesus, dia dari roh iblis. Nah, kalau misalnya saya, Bapak berkata Yesus adalah Tuhan, percayalah kepada dia, Anda sedang digunakan oleh Roh Allah untuk memberitakan kebenaran itu. Karena tak satu pun yang mampu mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Jadi, mereka percaya atau tidak percaya, itu bukan karena kehebatan Elia. Bukan karena kehebatan CP. Enggak, kita cuma alat yang dipakai, Pak. Kita cuma gunting yang mengguntingi. Ya, kita bukan pengguntingnya. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya, kamulah ranting-rantingnya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus, kita nggak bisa lakuin apa-apa. Gitu loh. Ya, jadi tujuan kita bukan untuk mengkristenkan mereka, tetapi agar mereka mendengar kabar itu. Kabar baik bagi seluruh makhluk. Agar di dalam harapan pewartaan ini, saya berharap orang yang di luar Kristus yang mendengarkan saya, itu turut menikmati pendamaian dan pembenaran dari Yesus Kristus. Agar kita bisa duduk semeja di dalam perjamuan kawin anak domba itu. Itu karena kasih kita. Menginjili mereka. Gitu. Ya. Termulia nama Tuhan, terima kasih Mas Elia, sangat benar ya. Terlebih saya juga terketuk hati saya, memang saya pribadi juga memang belum mohon maaf ya, belum sepintas Mas Elia menyampaikan tentang firman Tuhan. Cuman itulah kadang-kadang kan saudara-saudara kita yang di luar agama kita selalu memakai kata-kata karena mereka tuh mengacunya AA gitu loh, mereka itu. Sementara kita kan anak domba Allah itu kan seperti anaknya Tuhan gitu loh. Jadi cuma mereka kok kalian kayak domba sih, kayak hewan, seperti itu, dipelintir lah seperti itu. Yang kedua, masalah tentang kasih. Kalau kita bicara kasih, mereka selalu menyerang kita gitu. Jadi kadang-kadang mengambil ayat firman Tuhan juga mereka copot. Tapi seperti Mas Elia bilang tadi, menjelaskan tentang firman Tuhan itu, tangkapan saya jangan mencopot, tapi bagaimana sih perjalanan dari firman itu, Mas, gitu. Ya gitu ya, Pak ya. Jadi Oke, makasih. biar Tuhan yang jadi hakim mereka.